hari ini adalah webinar day one-nya program dari kampanye Maple Connect New Year New Me ya. Jadi hari ini webinar day one dan kemudian besok webinar yang day 2-nya gitu. Jadi mungkin kemarin teman-teman ini ya sudah pada ngikutin apa namanya prosesnya ya kan, pas hari pertama itu pada upload Twibbon ya kalau tidak salah ya di feed. Terus habis itu teman-teman juga men-challenge diri sendiri melalui story. Kira-kira sudah kenal belum nih sama diri sendiri? Terus ada yang di checklist gitu kan. Terus yang hari ketiga teman-teman sudah menuliskan kira-kira apa ya, aku mau buat rencana apa ya di tahun 2022 gitu kan. Jadi kita tutup kampanye itu dengan webinar bersama psikolog kece tentunya hari ini dan besok gitu ya teman-teman ya. Tuh Mbak Salma sudah ketawa-ketawa. Jadi benar ya kalau insya Allah psikolog-psikolog kece kita akan mengisi webinar hari ini dan besok gitu ya. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang sudah kenal Maple Connect gitu kan, atau mungkin ada yang belum tahu Maple Connect gitu, karena sebenarnya Maple Connect juga masih muda usianya teman-teman. Jadi Maple Connect baru berdiri sejak 15 November tahun 2020. Jadi teman-teman yang belum tahu Maple Connect merupakan salah satu platform media sosial yang ingin bertujuan ingin memfasilitasi teman-teman dalam membangun koneksi dengan dirinya. Makanya kalau teman-teman sering melihat postingan Maple Connect itu pasti ada hashtagnya connect with yourself gitu kan. Jadi Maple Connect ingin memfasilitasinya itu melalui dari edukasi dan juga sharing seputar kesehatan mental begitu. Oke, kalau begitu mungkin saya izin baca ini ya CV-nya Mbak Salma ya. Jadi kita kenalan sedikit nih dari CV-nya Mbak Salma gitu kan. Mbak Salma tuh siapa sih gitu kan. Jadi hari ini webinar Day One ini kita ditemani oleh Mbak Salma Dia Saraswati, MPC psikolog. Jadi Mbak Salma ini dulunya menempuh pendidikan S1 dan melanjutkan studi magister psikologi profesinya di Universitas Islam Indonesia, dan ternyata pengalaman kerja Mbak Salma sebagai psikolog klinis ini banyak sekali teman-teman. Jadi Mbak Salma ini juga dulu dari 2018 pernah menjadi co-trainer kelas pengembangan diri, kemudian menjadi pengajar kelas pengembangan diri, sekarang menjadi psikolog online di Halodoc, Sahabat Karib, dan Calm. Dan juga Mbak Salma merupakan asosiat psikolog di Biro Psikologi Laksita Educare Jakarta, dan juga asosiat konselor di Detection Alliance International Group, dan sebagai asosiat psikolog dan konselor di Kemahasiswaan dan Karir Center UII, dan saat ini sebagai pengajar kelas pengembangan diri di Politeknik Perkebunan LPP Yogyakarta. Wah, tidak salah nih Maple Connect mengundang Mbak Salma untuk mengajarkan kita banyak hal, belajar banyak hal hari ini ya, gitu ya. Oke, mungkin tidak perlu berlama lagi, kita undang Mbak Salma. Halo Mbak Salma, sudah kelihatan sih yang on cam dari tadi ya. Halo Mbak Salma. Halo Ajeng, halo. Halo, apa kabar Mbak? Gimana kabarnya hari ini? Baik, aku baik. Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, walaupun ini di Jogja lagi agak panas gitu ya, biasanya tapi hujan sih malam-malam kan, tapi ini Iya, agak panas biasanya. gitu kan, tapi alhamdulillah baik. Oke Mbak Salma, sudah siap Mbak? Sudah, insya Allah. Oke, siap. Hari ini kita belajar bersama kurang lebih 44 kurang 2, berarti 42 orang ya Mbak ya. Kita akan belajar banyak hal sama Mbak Salma. Oke. Langsung saja kalau begitu Mbak, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, iya, aku minta izin untuk di-allow share screen-nya ya, gitu Oh iya, oke. Iya. Boleh? Sebentar, Mbak Salma. Oh, Mbak Salma mau ini ya, share screen sendiri ya? Oke, sebentar. Sudah? Sudah bisa? Oke, sudah. Sip. Oke. Iya. Oke, thank you Ajeng dan teman-teman dari Maple Connect juga gitu. Jadi aku sendiri excited banget diajak untuk
sedikit sharing ya di malam hari ini. Ini hari Selasa gitu, tapi teman-teman excited juga di sini untuk hadir berpartisipasi di sesi sharing sih gitu. Jadi sebenarnya aku nggak bakal ngajarin banyak juga gitu, karena memang sebenarnya untuk pengembangan diri ini basicnya aku yakin sebenarnya teman-teman sudah sedikit tahu, hanya saja mungkin nanti kita akan lebih banyak untuk praktis, kita akan lebih banyak untuk coba praktek sendiri gimana sih caranya untuk bisa lebih kenal sama diri kita. Karena intinya kan semuanya dari kita nih, kalau kita nggak kenal sama diri kita nantinya ya tentunya hidupnya akan sedikit berantakan gitu. Nah, kemarin teman-teman juga udah ngisi ya sebelum webinar ini ya Mbak Ajeng ya, udah ngisi Iya, betul, Mbak. apa namanya terkait dengan seberapa kenal sama diri, kemudian apalagi yang diisi kemarin Mbak Ajeng ya? Seberapa kenal Seberapa mengenal diri, terus yang hari keduanya itu terkait apa yang diinginkan, apa yang ditujuankan di 2022 oke, gitu. iya. Jadi pengembangan diri di tahun depan itu gimana gitu, Iya, benar-benar. betul. Jadi new year, new me ya Mbak, tahun Yes, baru, versi benar. kita juga yang terbaru, terbaik gitu ya. Exactly, benar. Iya. Harapannya sih sebenarnya di tahun depan kita nggak cuma punya resolusi, aku pengen jadi orang yang lebih baik, aku pengen jadi orang yang lebih oke dari sekarang. Tidak hanya itu, tapi kita bisa lebih define sebenarnya baiknya itu kayak gimana sih gitu. Sebenarnya kita pengen berubahnya dari segi mananya sih gitu. Dan itu dimulai dari ini, di topik ini kita kenal diri. Karena kalau kita cuman kayak, aku pengen jadi orang yang lebih baik, terus kita nggak tahu kita pengen jadi lebih baik tuh indikatornya apa, terus apa yang ingin kita ubah gitu, sehingga nanti di sini kita akan coba untuk kenal diri dulu secara lebih utuh, secara lebih menyeluruh, sehingga nanti harapannya kita jadi lebih tahu, oh ternyata aku itu orangnya A, B, C, D, E, F, G, dan yang harus aku ubah itu adalah yang sisi B-nya, karena sisi B-nya itu ternyata banyak merugikan, atau sisi B-nya itu banyak yang bikin aku nggak nyaman gitu. Jadi kita tahu lebih jelas sebenarnya sisi mana sih dari diri kita yang perlu kita sesuaikan, yang perlu kita ubah gitu. Bukan ya kita sesuaikan, kita ubah gitu. Jadi ini kita mulai dengan gimana sih kita mengenal diri sendiri, dan di sini aku menekankan bahwa untuk mengenal diri itu proses yang panjang, yaitu sebuah journey yang mungkin tidak akan selesai di malam ini aja gitu ya, tapi ini bisa jadi langkah awal buat nantinya ke depannya teman-teman bisa lebih sering mempraktekkan, bisa lebih sering untuk refleksi diri, untuk kenal sama diri sendiri. Jadi ini kita jadikan dia semacam batu loncatan lah di awal sampai ke akhirnya gitu. Nah, ini kalau misalnya kita bisa coba menilai deh, mengukur gitu ya, dari 0 sampai 10, mungkin teman-teman boleh dijawab di kolom chat gitu ya. Sebenarnya seberapa sih teman-teman udah kenal dan paham sama diri sendiri gitu. Kalau ditanya kamu tuh siapa sih gitu, selain nama dan profesi mungkin ya, teman-teman cukup bisa nggak sih jelasin teman-teman itu siapa gitu. Jadi mungkin boleh di rating ya, kalau 0 tuh sangat nggak tahu nih aku siapa, 10 tuh udah kayak aku yakin banget nih aku orangnya gimana dan siapa gitu. Kalau Mbak Ajeng sendiri kalau 0 sampai 10 tuh di angka berapa nih gitu. Sambil kita nunggu teman-teman Oh yang iya, boleh. Tadi kalau aku nulis di chat 7 sih Mbak, 7 dari 10. Iya. Ini teman-teman beragam nih Mbak, ada yang 5, 6, 4, 8. Ada yang 4 juga gitu. Oke. Biasanya ini kalau orang Indonesia nih dia tuh apa namanya, either di tengah-tengah atau di antara 3 biasa sampai 8 atau sampai 9 gitu. Bingung. Nah, ini bingung tuh bahkan untuk memberi angka tuh bingung ada juga gitu. It's okay gitu, nggak apa-apa. Kadang kita tuh kayak 6 bener nggak ya? Indikatornya apa ya 6 ya? Karena kadang kita tuh nggak yakin sendiri sama diri kita gitu. Kalau ditanya kamu orangnya gimana sih? Apa nih orang apa nih, bagian mana nih yang mau kamu tahu, kayak gitu. Jadi kadang juga kemarin teman saya pernah nanya gitu kan, dia lagi PDKT nih sama cowok gitu kan, terus aku harus gimana nih apa namanya PDKT-nya gitu. Terus ya udah kita sebagai teman jawab, ya udah jadi diri kamu sendiri aja. Dia nyeletuk, gimana jadi diri aku yang kayak gimana gitu. Jadi kayak bingung tuh bagian mana yang mau ditunjukin, terus kayak
siapa dia itu kadang di beberapa situasi itu kadang kita masih bingung kayak gitu. Bahkan kan itu terkait dengan PDKT sama orang itu bukan sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya, itu malah kayak harusnya kalau kita udah kenal tuh lebih excited untuk nunjukin ini loh aku gimana gitu. Dan masalahnya orang Indonesia nih biasanya kayak kamu tuh orangnya gimana ya gitu, banyak kekurangannya sih gitu, aku tuh nggak ada apa-apanya lah gitu. Jadi mereka justru hanya meng-highlight hal-hal yang kurang dari diri dia, sehingga kadang mereka merasa kayak bukan siapa-siapa, mereka ngerasa nggak punya apa-apa, padahal nantinya mengenal diri ini tidak hanya kita highlight kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki, tapi kita juga perlu untuk meng-acknowledge, untuk menyadari bahwa ya kita itu tidak hanya ada yang sisi kurangnya atau sisi jeleknya, tapi ada juga sesuatu yang bisa kita appreciate gitu. Jadi nantinya harapannya bisa lebih mengenal diri lebih utuh, whole kita, seutuhnya kita, tidak hanya yang satu sisi, tapi juga berbagai macam sisi diri kita gitu. Jadi aku biasanya mengibaratkan kalau kenal diri itu ibarat kayak kalau kita ngupas bawang bombay itu kayak cuman satu layer, satu layer, satu layer. Jadi mungkin yang terlihat di luar tuh kayak, kamu siapa ya? Aku Salma, umur 27, kerjaan ini. Itu mungkin baru layer pertama gitu, karena kayak semua orang juga tahu kayak ya aku berjilbab misalnya tingginya sekian tuh semua orang juga tahu, tapi untuk layer terdalam apakah misalnya diri kita sendiri tahu gitu, apakah orang lain juga tahu. Nah itu yang nantinya kita coba explore lebih lanjut gitu. Jadi nggak cuma layer awalnya nih cuma fisiknya atau yang kelihatan, tapi kita juga mengenal diri bisa layer lebih dalam gitu. Nah, jadi sebenarnya self awareness atau mengenal diri itu apa sih gitu. Jadi istilahnya kadang kan kita sering, kamu tuh harus paham sama diri kamu tuh harus aware dong sama kebutuhan kamu, sama ya apa yang kamu pengen gitu. Tapi kadang untuk aware, untuk paham tuh biasanya sering kita dapatkan suara-suara dari yang lain gitu ya. Kita coba kayak apakah kita sekarang itu benar-benar kita, ataukah ternyata kita itu adalah misalnya kita merasa kita itu rapi gitu. Apakah benar kita rapi gitu orangnya, ataukah kita menjadi rapi hanya agar kita diterima sama let's say lingkungan keluarga, karena lingkungan keluarga expect kita buat rapi gitu. Terus apakah kita itu menjadi friendly, benar-benar kita senang berinteraksi sama orang lain, kita butuh berinteraksi sama orang lain, atau karena orang lain itu senang kalau ada temannya yang friendly gitu. Jadi untuk self awareness itu lebih ke kita kenal sebenarnya diri kita itu siapa gitu. Kita paham diri sendiri dari berbagai aspek gitu. Jadi tidak hanya dari fisiknya, justru fisiknya yang paling sederhana, yang paling bisa kita tentukan gitu, yang bisa kita pahami, kemudian dari sifat, kebiasaan kita, harapannya kita, terus kita butuhnya apa, terus ke depannya kita pingin kayak gimana. Nah, itu sebenarnya bagian dari self awareness gitu. Bahkan dari fisik pun banyak orang yang kadang juga nggak paham sama dirinya. Misalnya beberapa orang kadang kayak misalnya ya, kayak saya sendiri sih kadang itu memaksakan, aduh kayaknya bagus dia pakai model baju tertentu gitu kan. Terus ya nggak apa-apa sih, awalnya ikut-ikutan doang gitu, kayak adalah orang lain pada bagus pakai baju itu, masa iya aku jelek pakai baju itu misalnya gitu. Ternyata pas dilakuin, iya ya, ternyata nggak cocok gitu. Dan harusnya ketika kita udah mengenal diri itu nggak apa-apa gitu ya, hanya karena kemudian kita berbeda atau nggak sesuai sama yang terjadi di lingkungan, bukan berarti kemudian kita perlu memaksakan diri. Jadi ketika kita udah aware, justru kita lebih bisa memfilter kayak, oh aku tuh kalau foto tuh bagusnya angle sini nih gitu. Jadi kalau kamu mau foto aku, ambilnya dari sisi sini deh gitu. Itu adalah salah satu indikator, sebenarnya indikator sederhana bahwa teman-teman udah sedikit aware sama diri kita sendiri gitu. Jadi aku tuh bagusnya kalau pose tuh begini. Nah itu hal yang kadang kita tuh nggak sadar gitu, bahwa perlu untuk kita sadari gitu. Jadi sebenarnya dari hal-hal kecil kita perlu membiasakan diri untuk nanya ke diri sendiri, kita tuh pengennya apa sih, kita butuhnya apa sih gitu. Sesederhana ketika misalnya nih ketika teman-teman
let's say lagi bareng sama teman-teman yang lain terus pesan makan gitu ya. Terus ada kadang beberapa klien saya tuh yang kayak dia bahkan tidak bisa menentukan dia mau milih makan yang mana hanya karena ya udahlah orang lain pada pesan apa ngikut aja gitu. Padahal dia kadang pingin pesan yang berbeda. Nah, inilah pentingnya self awareness bahkan sesederhana di situ gitu. Ketika kita nggak aware nantinya kita akan mudah untuk terbawa arus ya dalam tanda kutip tuh kayak udahlah ikut-ikutan aja kayaknya banyak yang kayaknya kuliah yang bagus itu kedokteran udahlah kita ikut daftar kedokteran kayaknya enggak deh teknik aja deh ya udah kita ikut teknik padahal kita nggak ngerasa suka atau kita nggak ngerasa nyaman di situ gitu. Jadi nantinya ketika kita nggak aware sama diri kita sendiri kita akan mudah kayak terbawa sama arus orang lain, bahkan arusnya itu tidak jarang arus yang negatif, yang jelek gitu. Misalnya kayak orang-orang ngerokok, teman kita ngerokok, terus kayak dikasih, ini ngerokok dong gitu, alah masa kamu nggak seru kalau nggak ngerokok. Padahal kalau misalnya kita aware sama aku nggak pingin ngerokok karena aku nggak pingin misalnya, aku nggak pingin ngerusak tubuh aku karena aku nggak nyaman dengan asap rokok, aku ngerasa kalau ngerokok itu nggak perlu karena aku punya misalnya punya cara lain untuk rilis emosi misalnya gitu. Kalau kita udah aware kita akan lebih mudah nggak usah aku nggak pengen ngerokok kalian ngerokok aja sendiri gitu. Aku nggak misalnya gitu. Tapi kalau kita belum aware sama diri kita sendiri kita akan mudah untuk ya udah deh sini ngerokok cuman untuk nyenengin orang lain gitu. Cuman untuk kayak memenuhi ekspektasi orang lain gitu. Jadi sebenarnya cukup berbahaya ketika teman-teman nggak aware sama kebutuhan diri, nggak aware sama diri sendiri ya nanti akan mudah untuk terbawa arus gitu. Contoh lainnya nih misalnya kalau nggak aware sama kondisi diri sendiri misalnya kayak udah capek banget nih, udah padet banget tapi kemudian nggak bisa untuk memilah mana kerjaan yang bisa diambil, mana yang enggak, mana yang perlu ditolak, mana yang perlu didelegasikan. Itu kan sebenarnya mengenal kita kebutuhannya kayak apa sih gitu. Nah kalau kita nggak aware, nggak paham sama diri sendiri, semuanya akan kita iyain, semuanya akan kita jalanin. Padahal tubuh kita sendiri juga perlu untuk didengarkan. Kayak ini badannya udah capek nggak sih? Ini badan masih kuat nggak sih gitu. Jadi kadang badan itu kita juga perlu untuk dengarkan ya sinyal-sinyal fisiknya gitu. Kadang kita tuh seringkali mengabaikan kayak udahlah kayak badan udah capek, udah pegel-pegel tapi kayak dipaksa untuk jalan terus, dipaksa untuk berkegiatan terus. Itu kan sebenarnya berarti kita belum paham sama diri kita sendiri karena kita belum mendengarkan apa sih kebutuhan diri kita gitu. Nah, jadi akhirnya kita kurang bisa mengembangkan diri karena ya itu tadi kita pada akhirnya mengiyakan semuanya, kita nggak mendengarkan kebutuhan diri ya jadi tidak fokus jalannya gitu. Nah, termasuk ya kalau teman-teman belum tahu diri sendiri pada akhirnya 2022 udahlah pokoknya ngalir aja lah kayak gimana, udah ikutin aja arusnya. Padahal arus itu kan tidak yang namanya arus kan rata-rata malah ngebawa sesuatu itu ke bawah kan gitu. Jadi nggak ada arus yang bawa kalian ke atas gitu. Jadi justru ketika kalian ikut arus malah perlu berhati-hati karena jangan-jangan itu arusnya malah bawa kalian ke bawah dan semakin down gitu, semakin tidak berkembang. Jadi perlu berhati-hati juga sama arus itu tadi gitu. Nah, kemudian tadi ya ketika kita nggak paham sama diri sendiri, pada akhirnya kita nggak tahu apa yang harus dikembangkan di 2022. Kita cuma pengen ya udahlah, yang penting jadi orang yang lebih baik gitu. Padahal kalau teman-teman sadari berapa tahun sih kalian itu punya resolusi pengen jadi orang yang lebih baik. Tapi begitu at the end of the year, aku ngapain ya setahun belakangan ini? Ada perubahan apa ya setahun belakang ini? Terus kita jadi nggak tahu gitu, kita jadi nggak ngerasa ada perubahan apa-apa karena di awal kita nggak tahu apa yang perlu diubah, di awal kita nggak tahu apa yang perlu ditingkatkan kayak gitu. Jadi ketika kita udah tahu nih, oh diri aku misalnya diri aku tuh rajin belajar misalnya gitu, kita gampang fokus di tahun depan aku pingin untuk ngambil kegiatan tambahan sehingga makin meningkatkan fokus atau makin ngasah kemampuan gitu ya udah berarti kan kita lebih terarah nih ukurannya oke, berarti aku nambah kegiatan supaya bisa mengembangkan diri lagi gitu. Jadi pilihan kita pun jadi lebih terukur, terasah gitu. Kemudian ketika kita nggak punya self awareness pada akhirnya kita juga mudah insecure sama orang lain gitu kayak
Kok orang lain ini ya, misalnya, kok orang lain itu teman-teman aku pada kerja di misalnya di startup, teman-teman aku pada kerja di e-commerce, pada ngerantau di Jakarta, kenapa ya aku kok kayak, aku pengen deh ikut ikut juga ke sana gitu. Padahal misalnya begitu ke sana misalnya let's say kejadian, terus kita ngerasa, "Aduh ternyata lingkungannya tuh nggak cocok sama sama diri aku, ternyata pace-nya terlalu cepat dan aku nggak bisa ngikuti," gitu. Jadi di awal kita udah insecure karena ngelihat orang lain, akhirnya keputusan yang diambil jadi kurang tepat gitu. Nah, itu berhati-hati juga, seperti itu. Ini juga sesederhana dari segi fisik deh gitu, kayaknya orang lain tuh lebih cantik deh dari aku. Misalnya kok dia bisa ini banget ya, uh, bisa kelihatan pede banget ya kalau foto misalnya gitu. Padahal itu karena dia tahu angle-nya dia tahu gimana dia apa namanya style bajunya sehingga dia nyaman dan dia pede kayak gitu. Jadi kita perlu untuk kenal misalnya bagian mana sih yang kita bisa tonjolkan dari diri kita gitu. Bagian mana sih yang bisa potensinya kita tunjukin ke lingkungan kayak gitu. Jadi kita nggak mudah untuk insecure dan melihat orang lain tuh lebih, padahal kita juga sebenarnya punya something yang kita bisa banggakan dari diri kita sendiri gitu. Yang terakhir tentu ya ini krisis identitas berkaitan dengan quarter life crisis juga gitu ya. Ini kurang lebih sama dengan poin yang pertama ya, ketika kita nggak aware sama diri kita sendiri, kebutuhan kita, akhirnya kita ngerasa kayak kita bukan siapa-siapa, kita ngerasa nggak ada apa-apanya, kita ngerasa kayak aduh aku nih kurang banget nih, padahal enggak gitu. Padahal karena kamu belum tahu kamu butuhnya apa, kamu orangnya gimana dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita perlu nih untuk mengenal diri ya supaya kebalikannya Nah, kebalikannya supaya kita bisa lebih mudah deh mencapai apa yang kita mau karena kita tahu potensi kita di mana, kita tahu kita maunya apa, jadi jalannya lebih terarah gitu. Aku tuh suka kegiatan yang pekerjaan yang 9 to 5 yang monoton, yang Senin sampai Sabtu, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ada orang yang langsung nggak bisa kerja di belakang meja. Aku suka yang kalau bisa kerjaan yang aku banyak berinteraksi sama orang, yang aku banyak praktek, ya it's okay gitu. Jadi ketika kita udah aware harapannya, oh yaudah aku suka interaksi sama orang, berarti aku akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang aku butuhkan, yang aku suka, sehingga ya udah aku ngerasa lebih berkembang juga, aku lebih puas sama diri aku sendiri, lebih bahagia juga gitu. Dan pada akhirnya ketika kita paham dengan diri sendiri, kita akan lebih mudah juga untuk menjalin hubungan sama orang lain gitu. Dan ya kita memunculkan self love tadi ya, jadi kita mengurangi insecurity karena kita tahu apa sih yang bisa kita banggakan dari kita sendiri gitu, apa sih yang bisa kita tunjukkan dari diri kita sendiri gitu. Jadi memang self awareness ini menjadi langkah awal buat teman-teman bisa berkembang dan memunculkan self love ini sendiri gitu. Nah, ini ciri-cirinya ya, contohnya gimana sih tanda-tanda kalau kita udah cukup aware nih sama diri kita sendiri gitu. Selain dari beberapa poin yang kemarin sudah teman-teman checklist ya gitu di di campaign kemarin ya, salah satunya nih kayak memahami kebutuhan diri juga gitu, pengennya apa sih gitu, kayak malam ini kayak misalnya teman-teman memilih untuk ikut campaign kan sebenarnya harusnya sudah ada alasan dong, kenapa kok pengen ikut campaign gitu. Kalau alasannya masih ikut-ikutan teman ya berarti itu belum aware nih sama diri sendiri gitu. Kalau misalnya jawabannya kayak iya nih soalnya aku tuh belum kenal sama diri aku, jadi ya ini mumpung ada kegiatan ya udah deh aku ikutin. Nah itu udah nunjukin kalau sebenarnya udah sedikit lebih aware gitu. Kenapa teman-teman memilih jurusan yang teman-teman pilih sekarang gitu? Kalau udah tahu jawabannya dan itu dari diri sendiri, berarti sudah sedikit paham akan kebutuhan akan diri sendiri juga gitu. Ya sederhana kayak apakah teman-teman mau besok itu mau bangun jam berapa gitu? Kenapa memilih bangun jam segitu? Itu kan sebenarnya kita paham sama oh ya udah aku kalau misalnya kuliah aku akan bangun jam sekian karena aku butuh preparation sekian, terus aku orangnya nggak mau buru-buru dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita udah paham alasan kenapa kita melakukan sesuatu, kita paham bahwa kita melakukan sesuatu itu karena ya diri sendiri, itu tandanya teman-teman udah sedikit aware terhadap diri kalian sendiri gitu. Kemudian yaitu mengenal emosi dan pikiran sendiri. Jadi kadang itu
kita ngerasa, "Duh, aku bete banget di hari ini." Begitu ditanya, "Kenapa bete?" Nggak tahu, bete aja gitu. Nah, ketika kayak bete aja dan kayak masih nggak tahu kenapa, itu mungkin belum terlalu aware nih sama diri sendiri. Tapi kalau kayak udah kayaknya sih gara-gara tadi pagi tuh kayak tiba-tiba macet gitu jalanan, kayak jadinya tuh aku buru-buru nyampe kampusnya misalnya gitu. Oke, berarti aku nggak suka nih misalnya nggak suka diburu-buru, jadi mungkin next time aku akan spare waktu lebih lama in case kalau macet misalnya gitu. Terus kayak misalnya kenapa kok kamu memilih untuk misalnya temenan sama si A gitu kayak, atau temenan sama si B gitu. Ya soalnya mereka paham aku, soalnya kayak kita ngobrolnya nyambung kayak gitu. Nah, mengenal emosi ini juga termasuk juga kayak kenapa sih apa yang membuat kamu marah gitu, apa yang membuat kamu sedih akhir-akhir ini, kemudian kayak gimana sih perasaan kamu terhadap sesuatu gitu. Jadi kadang kita suka mengabaikan emosi diri karena ya udahlah sekelebat lewat, padahal ketika kita tidak coba untuk menyadari, ya pada akhirnya akan muncul pernyataan, "Kenapa ya kemarin aku kok kayaknya bawaannya sedih terus," gitu. "Kenapa ya kok kayak kemarin aku bisa marah sama dia," gitu. Kalau sampai kita mempertanyakan emosi kita sendiri dalam jangka waktu yang lama, berarti kita belum aware nih sama diri kita sendiri, gitu. Termasuk ini terakhir mampu menerima dan berulas asih ke diri gitu. Jadi ketika kita udah paham sama diri sendiri, pada akhirnya kita udah tahu bahwa oke, aku orangnya misalnya ya udah tingginya aku 150, terus berat badan sekian misalnya, terus aku orangnya A, B, C, D, F, G, dan segala macam misalnya. Udah kita coba untuk menerima mana yang bisa kita terima dan tidak bisa kita apa-apakan, sesederhana dari fisik deh gitu. Misalnya kita terlahir dengan kulit yang agak gelap, ya udah gitu ya, kita perlu menerima bahwa ya udah kulit kita memang nyatanya agak gelap dan it's okay gitu. Kita nggak harus kemudian, nah ini yang banyak bermasalah adalah kita nggak bisa menerima fakta bahwa kita punya sifat tertentu atau kita punya kondisi tertentu yang akhirnya kita ubah tapi tidak dengan tidak dengan welas asih, dalam artian misalnya tadi ya kayaknya kulit aku hitam banget deh, udah mau nggak mau pokoknya aku gimana caranya biar putih supaya kelihatan cantik dan diterima oleh lingkungan misalnya, terus akhirnya akhirnya kita pakai skincare yang tidak safe, itu kan jadi akhirnya bahaya buat diri kita sendiri kayak gitu. Nah, ini kita main sedikit ya, mitos atau fakta. Teman-teman bisa jawab di kolom chat nanti ya, apakah ini merupakan mitos atau sebuah fakta nih gitu. Yang pertama, kita lihat ini mitos atau fakta bahwa kita tuh nggak bisa kenal atau paham diri kita sendiri karena ya itu kan tugasnya orang lain gitu. Karena biasanya ini, ya aku nggak tahu Mbak diri aku siapa, karena yang nilai itu orang lain. Nah, gitu. Apakah itu adalah sebuah mitos atau fakta gitu? Karena banyak banget yang merasa nggak tahu Mbak aku siapa, karena ya udah aku tuh dikenal oleh orang lain gitu. Orang lain yang tahu aku tuh orangnya gimana, orang lain yang tahu aku tuh kebiasaannya apa kayak gitu. Kita lihat ya, ternyata banyak yang jawab mitosnya. Oke. Apakah ada yang jawab fakta? Kita lihat sejauh ini sih masih mitos banget. Oke banget. Oke, udah pakai kata banget nih. Oke. Nah, ini benar ya, jawaban pertama itu adalah mitos ya teman-teman gitu. Karena faktanya justru prosesnya dimulai dari diri kita sendiri gitu. Respon orang lain itu hanya sebagai bahan evaluasi. Contohnya gini, misalnya kita itu merasa bahwa kita orang yang memang kecenderungan introvert. Kita butuh waktu untuk kenal sama orang, kita butuh waktu untuk terbuka sama orang gitu. Kita udah sadar itu. Tiba-tiba ada orang baru yang mungkin dia nggak terlalu kenal kita, tiba-tiba nyeletuk, "Kamu kok sombong banget sih? Kayak tiap di grup kok nggak pernah mau ngomong, kok kayaknya tuh pendiam banget, nggak mau terbuka, sombong dan lain sebagainya," gitu. Kalau kita belum aware sama diri kita sendiri dan semua omongan orang lain itu kita terima, kita akan merasa, iya ya, kayaknya orangnya sombong deh ya. Aku emang orangnya nggak bisa sosialisasi, aku emang orangnya
introvert, pendiam, nggak percaya diri dan lain sebagainya. Padahal mungkin memang kita butuh waktu untuk sosialisasi sama orang, kita butuh waktu untuk terbuka sama orang. Nah, ketika kita udah aware sama diri kita sendiri, kita lebih bisa memfilter nih, apakah omongan orang lain ini memang sepenuhnya benar, ataukah sebenarnya mereka belum kenal aja sama kita gitu. Nah, bahayanya kalau kita belum aware sama diri sendiri, semua omongan orang itu akan kita terima gitu ya, semua label dari orang lain itu akan kita yakini kebenarannya, padahal enggak gitu. Sehingga kalau misalnya kita tidak mulai mengenal diri dari diri kita sendiri, kita akan dibentuk oleh lingkungan. Padahal yang namanya orang lain itu mungkin tidak akan pernah puas sama diri kita sendiri. Misalnya kayak, kamu jadi orang ini dong, jadi anak harus rajin dong, dapat nilai 80, harus pintar, harus ranking dan lain sebagainya misalnya gitu. Kita udah ngasih nih misalnya ranking 1, ranking 2, ranking 3, nilainya kita udah 80, 90, tapi ternyata ada tetap aja dapat komplain kayak, kok cuma segini sih nilainya, kamu kok nggak pintar banget sih nilainya cuma 80, kamu kurang rajin ya belajarnya, begini segala macam. Padahal usaha kita udah mati-matian gitu loh, usaha kita itu untuk jadi seperti itu tuh udah luar biasa, udah luar biasa lah intinya kayak gitu. Nah, itu makanya kita perlu berhati-hati dengan omongan orang lain, karena tidak semua apa yang diomongin orang lain itu benar dan perlu untuk kita terima gitu. Oke, kedua, nih mitos atau fakta, karakter atau kebutuhan diri kita ini bisa berubah. Jadi ibarat kepribadian itu bisa berubah lah mungkin gitu. Fakta, oke. Oke, fakta. Ini fakta nih. Oke, ini kayak banyak faktanya ya. Oke, good. Oke, kita lihat ya. Aku bahkan lupa nih mitos atau fakta ya gitu. Oke, ya ini fakta ya, benar. Jadi karakter atau kebutuhan diri kita itu bisa berubah. Jadi ketika misalnya teman-teman mendengar ya ada orang yang bilang, aku emang orangnya kayak gini, aku tuh emang orangnya seperti ini tuh, jangan dipercaya gitu. Itu berarti dia sebenarnya belum mau untuk berubah, dia belum merasa butuh untuk berubah dan menyesuaikan diri gitu. Karena setiap orang itu bisa bertumbuh dan berkembang, tinggal mau atau enggak gitu kan sebenarnya. Kayak misalnya nih, kita orang yang ya mungkin kita orang yang introvert gitu ya, kita cenderung nggak percaya diri misalnya begitu kita presentasi gugup dan segala macam. Apakah kemudian kita bisa selamanya seperti itu? Bisa aja gitu. Kalau emang kita tidak merasa perlu untuk berubah. Tapi apakah mungkin kemudian kita bisa untuk percaya diri untuk ngomong di depan umum? Apakah kemudian kita bisa untuk present well? Ya bisa juga gitu ya. Selama emang kita merasa iya ini aku perlu nih untuk belajar misalnya presentasi di depan umum biar nantinya kalau bekerja tidak kagok lagi misalnya, supaya ya hal-hal yang lainnya gitu. Selama kita mau dan menyadari kebutuhan kita, kenapa kita perlu untuk menyesuaikan diri, menyesuaikan karakter kita, ya itu akan bisa untuk dilakukan gitu. Jadi jangan percaya ketika orang bilang aku emang orangnya begini, aku emang orangnya kayak gini, kamu tuh harus mau menerima aku apa adanya dong. Jangan mau menerima orang ini terutama untuk kebiasaan-kebiasaan yang agak kurang baik sih gitu. Kalau untuk yang bagus-bagus sih ya udah ya kita bisa nerima, tapi kalau kayak yang jelek-jelek ketika tidak ada usaha untuk berubah atau menyesuaikan diri ya ngapain gitu. Kita manusia kan diberikan kesempatan, diberikan akal juga untuk terus menyesuaikan dan terus berkembang gitu. Karena juga banyak hal yang dapat mempengaruhi perubahan tersebut gitu ya. Ya ini terkait dengan pengalaman hidup juga, terkait dengan apa yang kita alami juga gitu. Oke, ini terakhir, mitos atau fakta, kira-kira ini juga sering nih, kalau misalnya nih kita menunjukkan perilaku atau sifat yang berbeda-beda di berbagai situasi, maka itu artinya kita belum punya self-awareness yang baik. Ini contohnya, Mbak, aku tuh kalau misalnya di depan teman aku, itu kayaknya bisa jadi orang yang kayaknya ceriwis, kayak aku bisa ngomong, tapi kalau di rumah kok kayak aku jadi pendiam ya Mbak ya? Apa aku punya kepribadian ganda atau aku nggak tahu ya diri aku siapa? Itu biasanya pertanyaan yang banyak muncul loh akhirnya. Apakah ini kira-kira banyak yang mikir nih kayaknya fakta atau mitos nih? Fakta mungkin,
mitos gimana gitu. Ini emang biasanya agak membingungkan gitu ya. Nih kan ini kayaknya bagian paling susah nih di sini nih. Karena ternyata banyak yang tidak yakin. Mitos deh kita datanya gitu. Oke, biar mikir. Oke. Nah, kayaknya mitos sih, kayaknya nih. Nah, ternyata ini adalah sebuah mitos teman-teman gitu. Jadi balik lagi ya, tergantung kesadaran kita terhadap kesadaran dan pemahaman kita terhadap perilaku tersebut. Kayak misalnya, kamu sadar nggak kalau misalnya di lingkungan pertemanan kamu tuh orangnya terbuka dan gampang ngomong? Sadar mbak gitu misalnya. Kira-kira kenapa kok kamu di lingkungan pertemanan bisa seterbuka itu misalnya? Iya soalnya kalau di pertemanan mbak, apa namanya, teman-teman aku tuh ini kayak bisa nerima aku gitu, terus responnya bagus, terus kayak kita tuh nyambung aja mbak sefrekuensi, jadinya aku bisa lebih terbuka. Oke gitu. Kalau di lingkungan rumah kenapa emangnya? Ya soalnya kalau di lingkungan rumah mbak, misalnya aku komen atau aku ngomong tuh kayak langsung dihardik misalnya atau langsung diapain, jadi tuh kayak aduh kayak males gitu mbak gitu. Oke, berarti kan sebenarnya kamu sadar nggak kalau kamu melakukan perilaku yang berbeda? Baru sadarnya di situ sebenarnya gitu. Sebelumnya mungkin nggak sadar kalau dia sadar melakukan itu gitu. Jadi ketika teman-teman melakukan perilaku yang berbeda di situasi yang beda, coba direfleksikan apakah memang ada kebutuhan tersendiri atau ada ada alasan tersendiri atau enggak. Kalau ada ya udah it's okay, sebenarnya berarti paham nih gitu. Ibaratnya kayak teman-teman, misalnya kayak saya sekarang jadi pembicara, pasti yang ditunjukkan berbeda dong ketika saya misalnya lagi sama teman-teman gitu, atau saya lagi sama keluarga, mungkin ada beberapa part yang beda gitu. Jadi sebenarnya self awareness itu lebih ke kita menyadari topeng mana yang lagi kita pakai, kita menyadari sisi mana yang kita tunjukkan ke orang lain, kita sadar bahwa kita melakukan sesuatu karena ini gitu. Jadi it's okay, setiap orang punya ketutupan persona dan usaha untuk adaptasi di berbagai lingkungan gitu. Selama kita aware, it's okay gitu. Kita cepat aja ya. Ini metode mengenal diri itu ada 3 ya. Ini berdialog dengan diri sendiri, tes psikologi, dan mulai orang lain. Ya, simply dengan sering-sering nanya deh ke diri sendiri kayak hari ini gimana, misalnya hari ini aku sedih nih, kenapa sedihnya gitu. Misalnya ya sedihnya soalnya aku waktu presentasi nggak bisa jawab. Oke, nggak bisa jawab. Kenapa kok sedih? Iya, soalnya aku ngerasa nggak berharga. Misalnya, oke. Jadi kamu sedih ketika ngerasa nggak berharga. Terus next time harus gimana gitu. Jadi kita perlu untuk sering-sering bertanya ke diri sendiri terkait dengan banyak hal deh gitu. Sesederhana gini, kamu lebih suka pantai atau gunung misalnya? Tergantung sih, misalnya oke kalau jawabnya tergantung ya, aku misalnya lagi sedih aku ke pantai, tapi kalau aku lagi misalnya butuh untuk ngelihat view aku ke gunung, is oke gitu, selama aware sama alasannya gitu. Perlu kejujuran dan keterbukaan, dalam artian kita perlu perlu menerima bahwa nggak apa-apa kalau ternyata kita menemukan hal-hal yang kita agak nggak suka dari diri kita sendiri. Misalnya fakta bahwa kayak misalnya, iya aku tuh kadang males gitu, aku kadang orangnya tuh suka nunda-nunda gitu, soalnya ya kalau misalnya banyak kerjaan ya udah akhirnya aku nunda-nunda karena aku capek, it's okay gitu. Jadi kita perlu untuk menerima bahwa memang diri kita sendiri ini ada sisi yang kita nggak suka atau sisi yang agak negatif gitu. Kemudian memaknai, mengevaluasi pengalaman yang muncul gitu. Jadi kita lebih aware sama perilaku kita sendiri. Ini ya contohnya tes psikologi ya, teman-teman pasti seringnya ngelihat kayak tes MBTI gitu ya, yang INTP dan teman-temannya itu bisa dilakukan. Love language misalnya, dan psikotes terstandar ini yang bisa teman-teman lakukan di biro psikologi misalnya. Tapi dengan catatan, tes psikologi ini sebenarnya hanya tools untuk memetakan diri kita dan potensi kita untuk membantu kita introspeksi lebih lanjut. Misalnya, ternyata dari hasil love language itu hasilnya adalah bahwa kita itu love language dominannya adalah quality time. Kita bisa tanyakan lagi, kenapa ya kok kita butuh quality time sama orang lain? Kenapa ya kok ternyata kita itu misalnya lebih suka sama keramaian misalnya gitu. Jadi kita again refleksi ke diri sendiri. Kemudian ini melalui orang lain juga bisa, misalnya sering nggak sih teman-teman mungkin dapat kritik atau komentar dari orang lain, misalnya kayak
saya sendiri sering banget dikritik kayak jangan ngeyel dong kalau misalnya lagi dikasih saran tuh didengerin dulu gitu. Jadi akhirnya tuh jadi bahan refleksi, kenapa ya kok orang lain berkomentar aku ngeyelan gitu. Apakah mungkin ada perilakuku yang ternyata itu nunjukin kalau aku ngeyel gitu. Jadi kita bisa coba refleksi gitu ya dari komentar atau kritik orang lain termasuk pujian atau apresiasi. Tapi perlu diingat juga bahwa respon atau komentar orang lain ini perlu difilter juga, jadi tidak diterima mentah-mentah. Kita perlu coba cross check ke diri sendiri. Lagi-lagi poin awal tadi perlu untuk kita tekankan, jadi bagaimana kita mengenal, bertanya, berdialog ke diri sendiri. Nah, kita akan coba latihan gitu ya. Oh ini bukan penutup sih, tapi kekurangan aku banyak mbak gitu ya, nggak apa-apa, namanya manusia memang penuh dengan ketidaksempurnaan, tidak hal-hal yang agak kurang, dan it's okay gitu teman-teman, you are enough. Dan ya nggak apa-apa, namanya manusia, tidak ada yang memang sempurna. Orang lain terlihat sempurna karena memang mereka memperlihatkan apa yang mau mereka perlihatkan aja terutama di sosial media gitu. Jadi jangan tertipu gitu, bukan tertipu juga, jangan terlalu perlu mengingat bahwa ya apa yang ditunjukkan orang lain di sosial media adalah memang apa yang mereka pengen orang lain lihat, dan biasanya memang hal-hal yang positif gitu. Nggak mungkin orang nunjukin kegagalan mereka di sosial media, biasanya sih agak jarang. Orang lain kayak nggak mungkin nunjukin kalau misalnya mereka itu ngeyel atau mereka itu gimana di sosial media, tuh agak jarang gitu. Jadi nggak apa-apa, wajar banget gitu. Ini contoh misalnya nih, ketika teman-teman bisa menjawab ini dengan jelas, kayak kenapa suka pantai gitu, kenapa suka hijau-hijauan, kenapa suka city lights misalnya gitu, ya nggak apa-apa kalau tahu alasannya dan kenapanya. Ini salah satu cara juga untuk aware. Misalnya juga ini ya, kayak ini salah satu cara juga untuk kenal diri. Misalnya menurut kalian sekolah dan kuliah atau kerja online itu gimana sih gitu, kenapa melelahkan misalnya, kenapa kok kamu nggak gampang nggak fokus misalnya, atau kenapa menurut kamu ini nggak efektif gitu. Jadi pertanyaan kenapa itu perlu untuk kita coba gali lebih lanjut, termasuk kayak aku pengen punya pasangan yang gimana sih gitu. Ketika kita lebih kayak oke, aku pengen punya pasangan yang perhatian misalnya karena ini tuh segala macam gitu. Nah iya, kita coba salah satu tools yang bisa kita praktekkan juga untuk kita mengenal diri. Tapi kalau di sini aku fokus ke mengenal kekuatan diri, karena seringkali kita tuh kalau lagi down, lagi bete atau lagi sedih, kita tuh nggak tahu kalau kita tuh punya support system, bahwa kita tuh punya potensi untuk bangkit dan untuk survive gitu. Jadi ini teman-teman bisa ambil mungkin selembar kertas, paper and pencil, atau boleh di laptop juga boleh, di HP juga boleh, nanti dicatat. Kita coba untuk aware sih sama kekuatan diri sendiri, dan kita coba petakan gitu. Jadi ini nanti titik-titiknya bisa teman-teman isi sendiri dengan sesuai dengan diri kalian sendiri ya gitu. Dan semua jawaban tuh benar dan semua jawaban boleh gitu. Jadi kayak sifat karakter positif dari diri aku ini apa sih, contohnya misalnya aku tuh orangnya, misalnya sifat karakter positifnya aku nggak gampang capek gitu, aku nggak gampang lelah gitu, nggak gampang ngeluh, dituliskan aja gitu. Terus bakat atau potensi aku apa, misalnya potensiku adalah misal, ini nggak harus yang ahli banget ya teman-teman, jangan sampai merasa aku harus ahli banget buat menilai ini, enggak gitu. Ini sangat personal banget. Kalau ngerasa itu adalah suatu kemampuan di diri sendiri, it's okay gitu. Kayak aku suka nulis, ya udah nggak apa-apa gitu, dituliskan aku suka nulis. Aku suka nyanyi, nggak apa-apa, dituliskan aja kemampuan aku nyanyi. Jadi untuk menuliskan ini hindari kata tapi ya gitu. Jadi diterima aja semua jawaban yang muncul pertama kali. Jadi jangan sampai kayak kemampuan aku apa ya, nyanyi, tapi suara aku nggak bagus-bagus amat. No, bukan itunya, tapi kita hanya menyadari dan meng-acknowledge aja gitu. Jadi dituliskan aja sepemahaman teman-teman gitu. Terus termasuk support system juga, kadang kita tuh nggak tahu kalau ternyata di lingkungan kita itu ada support systemnya kita gitu. Jadi kayak mungkin tidak harus keluarga ya di sini, kalau memang mungkin keluarga kita ada yang mungkin keluarganya kurang suportif, it's okay. Mungkin ada teman siapa, mungkin ada ternyata peliharaannya termasuk support system, it's okay gitu ya, dimasukkan di support systemnya gitu.
Kemudian sumber kenyamanan. Nah, sumber kenyamanan ini hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang bisa bikin kita nyaman. Jadi semacam untuk nge-boost energi, untuk nge-charge energi kita misalnya. Sumber kenyamanannya adalah nonton drakor misalnya. Sumber kenyamanannya adalah let's say tiduran gitu. Itu adalah sumber kenyamanannya kita gitu. Dan hal-hal yang kelima poin ini bisa jadi tidak muncul gitu ya ketika kita emang lagi overwhelmed banget, ketika kita lagi sedih banget, terpuruk banget, terus kita ngerasa kayak aduh aku emang gak punya siapa-siapa di diri kita gitu. Padahal kalau kita lihat kita punya loh support system, misalnya kita punya loh teman kita si A gitu, kita punya loh teman kita si B, termasuk dan kita ngerasa aku nih gak ada apa-apanya, aku nih kayak gak pernah punya pencapaian apapun misalnya. Padahal kalau kita look back, kita pasti ada deh satu dua beberapa keberhasilan kecil gitu ya. Tidak harus keberhasilan yang besar, tapi keberhasilan sederhana yang bisa kita apresiasi di situ gitu. Termasuk kita survive pandemi 2 tahun ini adalah something yang bisa kita appreciate kayak gitu. Kita bisa kuliah online 2 semester gitu, itu something yang bisa kita appreciate kayak gitu. Jadi kita nggak harus dapat Nobel dulu untuk bisa merasa bahwa kita mendapat pencapaian, enggak gitu. Jadi hal-hal kecil, hal-hal sederhana itu bisa dituliskan di situ gitu. Termasuk sumber kenyamanan ini gitu. Kadang kita itu nggak tahu, kadang kita tuh lupa aja ada banyak hal yang bisa jadi sumber kenyamanan kita gitu. Yang kita tahu kadang ya udahlah, kita kalau ada masalah tidur gitu. At some point tidur itu tidak akan ngefek lagi karena keseringan dilakukan, jadi sense untuk sense untuk dopaminnya jadi kayak kurang kerasa lagi, sehingga kita butuh list lain nih sebenarnya, tidak hanya tidur. Jadi kita butuh beberapa list sehingga ketika kita ngerasa tidurnya kok udah nggak ngefek ya, aku coba yang lain deh yang bisa bikin aku nyaman, mungkin aku butuh something new. Ya udah, kita bisa lihat list ini sehingga harapannya kita bisa lebih mudah untuk untuk bangkit, lebih mudah untuk ngecas energi, lebih mudah untuk ngembangin diri gitu ya, lebih mudah untuk merasa berdaya juga gitu. Sehingga ini kalau saya biasanya bisa dijadiin safety plan juga gitu, bisa jadikan ya sumber daya diri lah yang jadi reminder ketika ketika masa-masa sulit gitu, masa-masa yang kita butuh untuk diajak bangkit pelan-pelan gitu sih. Itu kan bisa coba tulis gitu ya, dipetakan, karena untuk mengenal diri ketika itu semua hanya dilakukan di pikiran gitu ya, kita cuman kayak iya aku tuh orangnya ambisius, aku tuh orangnya misalnya orangnya gampang ngeluh misalnya gitu. Kalau itu cuman kita proses di pikiran, at some point kita akan lupa gitu, dan itu akan kayak nggak tahu deh kita nge-recall-nya gimana. Tapi ketika kita bisa untuk menuliskan, memetakan, kita bikin mind map misalnya gitu ya, kita bikin album tentang diri kita sendiri, itu akan mempermudah kita untuk merecall, oh ternyata aku orangnya begini ya, oh ternyata aku punya ini ya gitu. Jadi untuk mengenal diri ini prosesnya bisa sangat fun juga, karena kita bisa ngambil media banyak banget gitu ya. Sederhana kayak kira-kira ada nggak lagu-lagu yang teman-teman lagi suka nih akhir-akhir ini gitu misalnya. Kenapa kok suka lagu itu? Itu bahkan bisa jadi bahan untuk kenal sama diri sendiri, karena mungkin ada lirik dari lagunya yang bikin kita ngerasa misalnya dipahami, atau mungkin ada lirik lagunya yang kita bisa relate gitu, atau hal-hal lain gitu, atau ternyata aku lagi seneng dengerin lagu yang upbeat karena itu bisa bikin aku semangat. Nah itu kan sebenarnya proses untuk kenal diri juga lewat lagu gitu, lewat hal-hal yang selain paper and pencil misalnya gitu. Jadi sebenarnya mengenal diri ini banyak banget medianya, selama kuncinya banyak dialog, banyak refleksi ke diri sendiri. Jadi tidak hanya kayak aduh aku suka BTS nih misalnya gitu. Kenapa? Coba ditanyakan kenapa kau suka BTS gitu ya. Kenapa kau suka lagunya? Terus
kebutuhan apa sih yang teman-teman dapatkan dari lagu BTS yang terpenuhi misalnya, terpenuhi gitu. Kayak, kenapa sih kok nyaman, kapan sih teman-teman nyaman mendengarkan lagu BTS misalnya gitu. Jadi, exploring itu jadi akhirnya penting juga gitu sih sebenarnya. Oke, Mbak boleh Salma, banget. Ya, Mbak, boleh nggak kan ini kan kita latihan nih ya, boleh nggak misalnya siapa tahu ada teman-teman yang tadi boleh, sambil boleh, nyoba gitu kan, boleh, mau boleh banget, sharing, boleh, kira-kira ini udah bener belum ya Mbak, boleh, boleh, sikap yang udah aku tulis gitu boleh, kan, kemampuan gitu. boleh banget, boleh Kira-kira banget. adakah teman-teman Heeh, yang mau sharing iya, teman-teman nggak, terkait? heeh, teman-teman jangan terus mikir, aduh nanti aku kalau misalnya bilang Ya. sifat positif aku nanti aku dikira sombong. Enggak, kadang kita perlu Mm-mm. sombong gitu, kadang kita perlu untuk ngerasa bahwa kita punya something gitu, karena apa ya, sombong itu juga perlu selama kita tahu apa yang kita sombongkan, dalam artian kita nggak sombong yang misalnya kayak misalnya "Ngapain kamu kayak ngapain sih kamu nyombongin itu?" Ya karena emang I'm good at it gitu, karena emang aku punya itu, karena itu ada something yang positif ya, why not? Kayak gitu sebenarnya. Kadang orang tuh, ya orang tuh kadang bukan berlebihan sih, terlalu melihatnya cuma dari satu sisi, padahal itu juga bermanfaat gitu. Jadi boleh banget teman-teman kalau mau sharing, boleh banget gitu. Oke, Untuk mungkin siapa jadi ya? bisa jadi inspirasi juga buat yang Iya, lain kan. benar. Atau Mungkin yang on cam ini mau sharing mbak-mbaknya? boleh banget. Mungkin dari hal yang paling gampang biasanya sih yang paling aman misalnya sumber kenyamanan deh. Ini kan yang Iya, paling safe benar. biasanya gitu, yang paling Kalau kalau aku sih mbak, aku mau sharing. Kalau sumber kenyamanan, kalau aku eh, minum boba. Jadi ketika udah ruwet gitu ya, mau nggak mau, mungkin walaupun lagi menjaga makan dan minuman, harus aduh, beli boba. Itu bener harus. banget, bener banget. Iya, 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 bener. Iya, ini Jadi sumber jadi kayak kenyamanan. bener ketika kita aware sama sumber kenyamanan kita jadi lebih, ini kalau aku lagi sedih, biar biar nggak lama-lama apa nih yang bisa ngeboost energi bener banget ya, ya Iya. udahlah, beli aja lah, oh ya udahlah, tidur Iya, aja beli lah, ya boba udah. gitu. Terus jadi semangat lagi gitu kan. Bener banget. Oke, teman-teman ada yang mau sharing? Boleh, boleh, boleh banget. Silakan, ada yang mau sharing daripada ditunjuk ya Mbak ya. Mending siapa yang Iya, mau sharing ini gitu kan bukan kan. kelas ya gitu, ini bukan Iya, kelas benar. lagi. Tidak dinilai, tidak ada yang salah juga ya Mbak ya. Nggak ada penilaian gitu. Ini nggak akan ngaruh ke IPK teman-teman, nggak. Benar. Atau kita mau menyapa yang on cam ini Mbak. Ada yang dua yang on cam Boleh, nih. boleh, boleh. Silakan, ada Mbak Syarifah sama ada Mbak Amel. Ada yang mau sharing? Boleh tadi sumber kenyamanannya apa? Oh, halo Mbak Syarifah. Silakan mau sharing. Ya, kalau dari aku sih sumber kenyamanan ya, itu biasanya kalau lagi sedih atau lagi stres makan. Tapi Wah, makannya pun bebas gitu loh, nggak harus yang manis-manis. Kayak mungkin Mbak aja kayak, aku harus berubah. Kalau aku iya. enggak sih. Misalnya Oh, tergantung mood, pengen yang asin-asin, pengen yang manis-manis, pengen yang kuah-kuah gitu. Biasanya sih comfort foodku itu mie ayam. Jadi kalau lagi oh, stres, lagi sedih itu kayak, mie ayam bakso gitu. Benar, benar, benar. Paling biasanya tuh itu mie ayam boleh tuh bakso. join The kapan-kapan best. dulu. Benar, benar. Iya, terus kadang ini sih mungkin nonton YouTube, biasanya tuh suka nonton daily vlog gitu loh, kayak vlog misalnya ibu rumah tangga atau vlog keluarga, itu kan biasanya tuh ada daily vlog dari pagi, misalnya di pagi sampai malam, atau kegiatan dia bersih-bersih, kegiatan dia masak. Biasanya aku nonton itu sih, kayak lumayan menenangkan. Oh, Benar, benar, benar. oke. Iya. Oke, good, 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 Terima good. kasih Mbak Syarifah. Jadi kalau Mbak Syarifah makan juga Mbak, cuman makannya ternyata ada yang asin, ada yang Iya, manis, tapi ternyata benar. pikirnya mie ayam bakso gitu ya, sama nonton YouTube gitu Iya, kan, benar, dari benar. vlog. Iya. Oke, iya. Semakin semakin spesifik jawabannya itu akan semakin apa ya, semakin menandakan kalau kita paham sama diri sendiri gitu. Jadi biasanya kalau misalnya mereka cuma nulis nonton YouTube nih, biasanya aku cecer nih kayak
nonton YouTube-nya YouTube apa gitu. Siapa misalnya, ada nggak 1, 2 apa akun yang disuka gitu. Atau tipenya deh, misalnya dari yang umum, tipenya nonton YouTube-nya kayak gimana gitu. Karena kalau misalnya cuma ditulis sumber kenyamanannya adalah nonton YouTube. Begitu kita lagi sedih terus baca ini, nonton YouTube, terus kita malah bingung, nonton apa ya gitu. Jadi semakin spesifik itu semakin mempermudah kita kayak oke, aku nonton YouTube daily vlog. Oke, ini kan lebih jelas kan, kita tinggal searching daily vlog itu kan lebih spesifik, lebih mudah kayak gitu. Gitu sih. Oke, kayak gitu. Asik. Thank you. Yang lain mungkin boleh kalau ada Lagi? boleh kalau mau sharing yang lain, tidak hanya sumber kenyamanan, mungkin ada keberhasilan sedikit mungkin yang mau di-share ke kita, Oh boleh. iya, kan ada beberapa ini ya Mbak, beberapa aspek ya. Benar, keberhasilan gitu. Ada lagi yang mau sharing teman-teman? Keberhasilan ini nggak perlu yang big ya, teman-teman, boleh yang sederhana, yang ternyata aku berani loh nyoba sesuatu yang baru di tahun ini deh misalnya gitu, atau tahun kemarin juga nggak apa-apa gitu. Kita perlu mengapresiasi hal-hal kayak gitu. Ini ada Mbak di kolom chat Mbak, Oke. dari siapa nih? Tetap ditulis. Oh Mbak Rita, sumber kenyamanannya ngedengerin musik yang rileks gitu, karena jadi tenang sih kalau aku atau jalan-jalan, bahagiain diri sendiri, misal makan sate di pinggir jalan. Wah, kebayang ini jalan-jalan gitu kan, terus ada sate di pinggir jalan, minggir dulu makan sate, ngeliatin orang lewat gitu kan, kendaraan lewat. Iya ternyata baru loh, ini aku baru lihat loh, ini makan sate di pinggir jalan. Oke, biasanya tuh cuman kayak jalan-jalan random nih, beberapa orang tuh suka ya udah deh muter-muter kota aja, dari mana ke mana gitu, nggak ada jalan random ya Mbak. Makan enak, wah makan enak tuh deh. Oh iya nih, makan enak sambil ngumpul sama teman, dari Mbak Rosa. Oke juga, seru juga sama teman-teman ngumpul bareng, makan bareng gitu ya Mbak. Iya gitu, benar-benar. Baca buku motivasi, wow. Keren. Iya, Mbak Sabrina kan kalau ada judulnya 1, 2 mungkin boleh banget dituliskan, jadi bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain gitu, karena kan butuh motivasi kan banyak kan gitu, mungkin ada 1, 2 judul yang suka banget nih aku misalnya gitu. Iya, betul. Boleh Mbak Sabrina nanti tulis di kolom chat kira-kira butuh buku motivasi apa yang udah pernah dibaca, dan itu mungkin langsung memberikan efek baik ya Mbak ke diri sendiri gitu kan. Nanti teman-teman yang lain siapa tahu mau baca juga gitu. Jadi lama nggak baca buku nih gitu. Iya. Oke deh. Nah, Limitless. Limitless. Nadira Afifah. Perjalanan kesuksesan. Oke, boleh nih kapan-kapan kita cek buku motivasi, gitu kan? Sekarang soalnya banyak banget kan buku-buku yang ya isinya sebenarnya motivasi ringan kayak gitu. Betul. Betul sekali, Mbak. Ketika kita aware sama diri sendiri, ini juga menghindari kita dari melakukan sesuatu yang kita nggak suka atau nggak butuh hanya karena semua orang melakukannya, kayaknya misalnya kayak kamu tuh habis lulus harus kerja PNS misalnya, harus kata harus lagi, nih siapa yang harusin kayak gitu, kayak enggak, sebenarnya nggak ada yang harusin gitu. Jadi ketika emang kita aku nggak pengen PNS deh karena ini segala macam, it's okay gitu, nggak ada yang mengharuskan kamu kayak gitu, cuman karena kayaknya lingkungan terus pada umumnya seperti itu, bukan kemudian kamu harus seperti itu juga, enggak gitu. Kayak cewek cantik tuh harus kurus, siapa yang kemudian mengharuskan kan gitu sih gitu. Jadi kayak hati-hati juga kalau nggak aware tuh, jadi kayak semuanya tuh harus nggak ada yang mengharuskan kayak gitu sih gitu. Oke, Ajeng gitu sih, kita mungkin boleh pause. Siap, berarti iya sudah, berarti ya cukup ya Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Salma. Wah,
Aduh, tidak terasa. Berapa menit ya? 45 menit, 50 Iya. menit ternyata Mbak Salma. Tidak terasa loh Mbak, kalau seru tuh emang gitu Mbak. Oh, udah ngomong Tiba-tiba udah, wah gitu. sudah selama ini ternyata ya gitu kan. Tadi banyak banget sih yang Mbak Salma jelaskan, terus maksudnya tentang mengenal diri, terus jadi pas Mbak bilang di awal, ternyata mengenal diri itu lifetime journey gitu. Jadi memang perjalanan yang panjang sekali ya Mbak, nggak yang hanya singkat, oh kayaknya aku tahu deh diriku begini, itu ternyata enggak gitu ya Mbak, ternyata perlu proses yang harus dilewati gitu kan. Terus tadi juga Mbak Salma ngomong gini di awal, tidak hanya memperbaiki kekurangan aja nih fokusnya kita, tapi ternyata kita juga harus appreciate kelebihan-kelebihan yang kita miliki lainnya gitu ya. Jadi jangan berfokus pada kekurangan aja, tapi kelebihan juga harus diperbaiki gitu ya, ditingkatkan gitu kan. Terus juga ternyata tadi banyak ya Mbak, kalau misalnya kita tidak mengenal diri dengan baik, ternyata banyak sekali dampaknya juga gitu kan. Tapi ternyata juga lawan dari dampak ada juga manfaatnya. Terus juga tadi Mbak Salma, terima kasih sudah diajarkan cara untuk mengenal diri. Nanti kita di rumah misalnya kalau agak lupa lagi gitu ya di perjalanan, nanti mungkin kita bisa mencobanya di rumah gitu ya teman-teman. Sama terakhir tadi kita sudah praktek bareng-bareng untuk melihat apa ya, mencoba menggali apa sih kekuatan kita, kelebihan kita gitu. Mbak Salma dan teman-teman, kita masuk ke sesi Q&A gitu ya. Jadi kita kurang lebih 20 menit lah kita Q&A gitu, kita berdiskusi bersama, siapa tahu teman-teman ada yang masih ada yang hal dibingungkan gitu, atau mungkin tadi ada penjelasan yang perlu dijelaskan ulang gitu sama Mbak Salma kan, mungkin nanti teman-teman boleh tanya di kolom chat, atau mungkin mau bertanya langsung juga boleh, nanti teman-teman raise hand dulu kayak gitu. Tapi hari ini teman-teman aktif ya Mbak, hitungannya ya, tadi pada merespon. Tadi ada yang di kolom chat itu, tadi saya sampai nyatet, ada Mas Aidil tadi. Tadi Mas Aidil ngomong gini, proses memahami diri sendiri itu ya harus dari diri sendiri dulu, bukan orang lain. Jadi yang penting kita tuh butuh waktu. Nah, benar juga kayak kata Mbak Salma tadi. Terus tadi ada Mbak Rita juga nih Mbak, tadi bilangnya gini, kebanyakan orang sekarang tuh berubah ya buat menyesuaikan ekspektasi dengan orang lain gitu. Benar juga ya Mbak. Gitu. Udah mulai pada aware nih Mbak sepertinya, udah tinggal menyempurnakan lagi ya. Banyak latihan sih gitu. Betul, tinggal banyak latihan. Oke, teman-teman adakah yang mau bertanya atau mungkin sharing gitu proses perjalanan mengenal dirinya mungkin, atau mungkin ada hal yang masih dibingungkan. Ya mungkin selama ini kesulitannya di mana sih gitu buat. Oh iya, kayak betul. Ternyata selama ini kayaknya kurang maksimal karena ada kendala di sini nih gitu, boleh di-sharingkan. Mumpung ada yang kompeten untuk menjawab itu teman-teman ya. Oke, kita punya penanya pertama nih Mbak, dari Mbak Rita. Gini katanya, kamu mau nanya gimana kalau ada orang yang punya masalah tapi nggak punya support system yang baik. Nah, itu gimana tuh Mbak Salma? Oke, ini yang perlu dipahami adalah kita bisa menjadi support system terbaik buat diri kita sendiri gitu. Jadi kita bayangkan nih, kalau misalnya teman kita ada masalah, teman kita cerita, pasti kita coba untuk support kan, kayak kamu kenapa gitu, sedihnya kenapa gitu, terus apa segala macam, kita coba untuk approach dia dengan sebaik mungkin gitu. Tapi kita coba cek deh ke diri sendiri, ketika kita punya masalah, apakah kita memperlakukan diri kita sebaik itu juga atau enggak gitu. Jangan-jangan nih misalnya kayak kita ngelakuin kesalahan terus kayak bego banget sih kok kayak gitu aja salah gitu, harusnya kan nggak ngelakuin ini, harusnya kan begini, harusnya begitu. Jadi kayak justru yang menghardik atau menurunkan ini kita tuh malah diri kita sendiri dulu gitu. Jadi teman-teman perlu berhati-hati juga. Jadi coba kita bisa menjadi teman terbaik dulu buat diri kita sendiri. Kalau kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik, ya kita bisa memperlakukan diri kita sendiri dengan baik gitu ya. Kalau emang kita lagi ada masalah kayak, oke, kamu sedih kenapa hari ini sih gitu, kamu betenya kenapa sih hari ini gitu. Iya, misalnya kita nggak apa-apa berdialog sendiri, it's okay gitu ya, kayak iya aku bete banget karena kayak misalnya ternyata HP aku nggak kecas semalaman, kayak kok jadi lowbat nih pagi-pagi gitu. Oke, ya nggak apa-apa sih bete. Terus tapi bisa diatasi nggak misalnya?
ya bisa sih dicas di kantor misalnya, ya udah gitu, nggak apa-apa, bete nggak apa, berarti next time harus ngapain, next time harus dicek kalau sebelum tidur misalnya gitu. Jadi it's okay, kita coba berdialog dengan diri kita sendiri, jawab sendiri nggak apa-apa gitu. Yang penting kayak kita coba jadi teman terbaik dulu buat diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya belum punya support system, ya kita sendiri dulu, kita sendiri. Dan ya buat yang beragama muslim ya ada Allah gitu, tapi ya paling nggak kita sendiri dulu sih gitu. Oke, wah luar biasa. Jadi bukan berarti kalau kita tidak, misalnya ya Mbak, kita nggak punya support system, misalnya, aduh keluargaku nggak support banget nih, atau mungkin kan katanya, aduh aku nggak punya pacar yang buat mensupport, atau teman-temanku juga nggak baik nih gitu. Ternyata dengan diri sendiri tuh bisa jadi supporter terbesar juga ya Mbak ya, berarti ya, menggunakan diri sendiri ya. Kita Gitu. bisa jadi support terbaik atau malah kritikus apa ya istilahnya, terpedas juga gitu. Kita bisa kayak, ngapain sih ngelakuin itu? Nah, padahal kita tuh harusnya mensupport diri kita sendiri loh gitu. Kenapa malah kita jadi mengkritik dan merendahkan, kan gitu kan, agak Iya, benar-benar. agak sayang sih gitu. Yang kadang kita nggak sadar aja karena refleks, kadang tuh refleks aja kejadian. Nah, itu yang perlu kita sadari, refleks itu gitu sih. Oke, baik. Yeay, terima kasih Mbak Salma. Semoga menjawab ya Mbak Rita. Nanti kalau misalnya Mbak Rita mau tanya lagi, boleh tanya lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak. Iya. Oke, oh tuh kata Mbak Rita, makasih Kak atas jawabannya gitu. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Ini sepertinya tadi Mas Aidil Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, maaf mengganggu. Saya mau tanya, bagaimana bisa seseorang yang kurang self awareness karena mungkin kurang bersosialisasi nih di lingkungan dan tidak akrab mungkin dengan orang lain, serta kurang percaya diri dengan orang lain, bisa percaya diri dan berani menonjol di lingkungannya. Terima kasih gitu. Iya, ini again ya, kita coba cari tahu dulu sebenarnya kita apa sih kebutuhan kita dari orang lain gitu ya. Kenapa kita butuh bersosialisasi sama orang lain atau sama lingkungan? Karena takutnya nih kita ngerasa kayak iya, soalnya orang yang sukses misalnya itu adalah orang yang punya teman banyak, orang yang kayaknya tuh kita emang harus jadi orang yang misalnya cerewet dan aktif dan ekstrovert gitu, padahal enggak, itu again siapa yang mengharuskan gitu. Jadi kita perlu untuk menyadari kenapa sih kita butuh bersosialisasi dulu sama orang lain, itu dulu sih gitu. Kenapa kita butuh misalnya kita butuh untuk percaya diri, kenapa dulu gitu. Terus dan udah start small aja dulu gitu. Jadi nggak harus kamu langsung ngomong di depan 100 orang, nggak harus gitu. Dimulai dari misalnya ketika ada teman di lingkungan terdekat misalnya, bisa kamu membiasakan diri untuk misalnya boleh nggak kita makan di sini misalnya gitu. Kita coba untuk melatih lah diri kita dari hal yang sederhana juga gitu. Boleh nggak misalnya kita kerja kelompoknya besok aja. Itu kan sebenarnya hal simpel, hal sederhana yang ketika kita biasakan terus-menerus kita akan terbiasa, nanti levelnya akan naik gitu. Dan kalau misalnya dari lingkungan terkecil aja kita agak sulit, ya di lingkungan besar juga agak sulit, dan it's okay gitu, karena memang di lingkungan kecil aja kita belum terbiasa. Jadi dibiasakan dulu dari hal-hal yang terkecil, dari lingkungan yang terdekat gitu, dari hal yang sederhana. Nanti makin lama makin naik levelnya, it's okay gitu sih. Oke, berarti poinnya sama yang kayak awal ya Mbak, lifetime Iya, dulu. Jadi pelan-pelan ya. Nyoba small step dulu, step yang kecil dulu, nanti mungkin terbiasa ketika udah lebih berani, lebih percaya diri, nanti mungkin aksinya lebih beda ya Mbak, yang dicoba gitu ya. Tambahan dikit gitu. Oh iya, boleh Mbak, boleh. Teman-teman perlu berhati-hati dalam melabel karakter atau kebiasaan yang mungkin ditemukan. Jadi jangan buru-buru melabel, aku tuh emang orangnya nggak percaya diri, aku emang orangnya introvert misalnya gitu, dan introvert tuh jelek, padahal nggak selalu introvert itu jelek. Misalnya aku tuh orangnya misalnya overthinking, misalnya nggak selamanya overthinking itu buruk gitu. Tinggal kayak kita perlu menyadari batasannya, misalnya kita perlu menyadari perubahan apa yang kita harapkan gitu. Jadi jangan buru-buru nge-label,
aku emang orangnya nggak pedean, ya jangan kayak gitu kayak aku emang orangnya butuh waktu nih untuk bisa ngomong di depan umum dan itu nggak apa-apa, tinggal kita perbaikannya mau seperti apa gitu sih. Jadi jangan sampai ada kesimpulan yang Oh, terus titik terus udah nggak bisa diapa-apain, ya enggak gitu, tetap ada agen perubahan itu sih gitu. oke, agen perubahan. Yay. Iya. Oke. Ini kata Mas Aidilnya tadi apa ya? Tadi kayaknya ngomen lagi. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Kita next lagi ya Mbak ke pertanyaan ketiga dari Mbak Amel. Oke, halo Mbak Salma dan Mbak Ajeng. Halo Mbak Amel. Boleh dong Mbak Salma minta tips gimana ya caranya supaya kita bisa menerima kekurangan diri sendiri. Nah ini nih Mbak, kadang pribadi juga nih kadang masih agak lupa gitu kalau kekurangan diri sendiri tuh kayak sulit untuk diterima gitu kan. Nah gimana nih Mbak tipsnya? Misalnya tadi ya, misalnya kita dapat kesimpulan bahwa aduh, aku tuh orangnya gampang cemas misalnya kalau presentasi di depan umum. Oke, nggak apa-apa, itu mungkin kita gampang cemas gitu. Kita perlu coba cari tahu sisi lain dari si cemas itu gitu. Misalnya, iya, apa namanya, gara-gara aku cemas gitu ya, aku jadi lebih terbiasa untuk prepare misalnya gitu. Aku jadi bisa lebih latihan lagi untuk present misalnya gitu. Aku bisa lebih kayak persiapan dan segala macam gitu. Dan aku sadar kok kalau aku lagi cemas karena ini itu segala macam gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, dan itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Jadi yang namanya kekurangan atau yang namanya hal-hal yang agak negatif mungkin teman-teman anggap di diri kita itu tidak selalu negatif gitu ya. Itu bisa jadi something positif juga, tergantung bagaimana melihatnya dan bagaimana keinginan dan usaha untuk berubah atau menyesuaikan diri ke depannya gitu. Jadi nggak apa-apa kok, aku emang cemas kalau emang presentasi, aku keringat dingin dan segala macam, tapi aku berusaha kok untuk latihan dan atau bisa juga aku overcome si cemas ini gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang namanya kekurangan dan hal negatif itu wajar. Tinggal gimana kita overcome itu, gimana kemudian kita terus memperbaiki, dan apa sih yang coba diajarkan dari kekurangan kita itu, kayak gitu sih. Oke, wah berarti langkah awal mungkin lebih ke ini ya Mbak, kita memaklumi dan menerima kalau misalnya itu kekurangan kita, ya it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Tapi pelan-pelan kita belajar ya Mbak, belajar untuk menghadapi kekurangan itu ya, untuk biar lebih baik lagi gitu ya ke depannya berarti ya. Benar. Oke, yeay, kita dapat tips lagi nih dari Mbak Salma. Semoga menjawab ya Mbak Amelia. Oke, kita next lagi Mbak ke pertanyaan keempat dari Mbak Dea Mutiara. Izin bertanya Kak tentang bakat yang dipunyai. Aku susah banget kalau mau jawab pertanyaan mengenai bakat yang dipunyai. Oh mungkin berkaitan yang tadi itu ya Mbak. Ada solusinya nggak? Ada solusinya nggak Kak? Atau cara gitu biar bisa mengenal bakat kita sendiri? Kadang mau mengakui bakat itu masih ragu, gitu kata Mbak Dea. Memang sebenarnya kita bisa pakai pertanyaan kayak apa sih yang kita nyaman dan nyaman kita lakukan, apa sih yang kita cukup bisa lakukan gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak harus pakai kata yang paling bisa, tapi cukup bisa gitu ya, cukup nyaman kayak gitu. Misalnya bakatnya ternyata ini nggak, bakat kan memang gambarannya tuh kayak sesuatu yang kayaknya ada di dalam diri sendiri dan lain sebagainya, nggak harus gitu. Kita bisa sering-sering explore misalnya dari, let's say dari aspek olahraga deh, ada nggak sih sesuatu yang kita nyaman untuk lakukan dan atau kita bisa lakukan. Misalnya aku bisa renang kok, misalnya aku bisa renang gaya katak dan gaya kupu-kupu, ya udah itu something yang kita bisa lakukan dan kita perlu akui karena ada buktinya, dalam artian ya buktinya aku memang bisa melakukan itu gitu. Terus misalnya bakat lain, contohnya kayak masak gitu. Bakat itu bukan sesuatu yang kemudian kamu harus sempurna ngelakuinnya, enggak. Ya bisa aja, dan bisanya
ada buktinya dalam artian misalnya masak nih, aku bisa masak, buktinya kayak aku sering bikin bekal, misalnya aku sering nge-recook makanan, ya udah itu something yang kita perlu untuk acknowledge kayak gitu. Jadi nggak harus yang excellent banget, nggak, yang penting cukup bisa, cukup nyaman, itu udah good enough gitu. Dan berhati-hati jangan sampai kita ragu untuk mengakui karena kita melihatnya orang lain, kayak misalnya aku kayaknya bisa masak sih, tapi aku nggak bisa masak kue, sedangkan orang lain kok kayaknya bisa masak kue. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Itu yang kita perlu aware, kayak iya aku bisa masak, tapi kalau kue kayak aku butuh waktu deh untuk misalnya untuk masak, ya udah nggak apa-apa gitu sih. Oke, berarti highlight-nya adalah sebenarnya dengan kita mungkin belum canggih sekali melakukan suatu hal, dengan kita sudah cukup bisa, itu nggak apa-apa ya Mbak, berarti ya? Cukup bisa gitu, nggak harus bisa. Oke. Masaknya juga misalnya ya hanya masak Indomie misalnya, itu nggak apa-apa kan Mbak? Benar. Jadi siapa tahu nanti pelan-pelan bisa masak cake Iya, gitu ya. benar. Oke. Berarti memang dengan cukup itu sudah ya, kita sudah punya sesuatu gitu ya. Oke. Baik, kalau gitu semoga menjawab ya Mbak Dea. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang keberapa ya? Kelima apa keenam ya? Duh, jadi lupa Mbak. Dari Mbak Zahra Naifa. Izin nanya Kak, gimana tanggapan Kak Salma tentang orang yang jadi bingung sama dirinya setelah dapat kritik negatif dari orang lain. Jadi mempertanyakan diri sendiri gitu Kak. Nah ya nih Mbak, kita kalau habis di komen sama orang lain, kita jadi mikir kan, wah emang iya ya gitu ya? Kayak Bahkan gitu. sederhana kayak, kenapa sih kamu pakai baju itu, kan kelihatan gendut. Nah, Oke, bentar. Yang tadinya pede pakai baju itu terus kayak, kok orang lain lihat aku gendut ya gitu, terus kayak langsung down kayak gitu tuh banyak banget. Bener. Iya. Relate ini. Gitu, iya. Gimana tuh, Mbak? Oke, balik lagi kita tanya ke kebutuhan dan ke diri sendiri lagi gitu. Kayak orang lain yang perlu kita pahami bahwa orang lain boleh banget untuk ngomong apa aja ke diri kita. Cuman kita yang bisa untuk menentukan seberapa kita mau dengerin itu, seberapa kita mau percaya itu. Jadi ibarat kalau kayak iklan di TV gitu, kita boleh ganti channel, kita boleh nggak nonton, kita boleh matiin TV, kita boleh nyambi gitu. Gitu juga dengan kritikan orang, kita percaya bagian mana, itu tergantung ke kitanya juga. Kayak misalnya tadi ya, kamu kenapa sih gendut banget pakai baju itu, misalnya gitu. Gendut bagian mananya sih gitu, atau ya emang aku gendut sih ya udah aja misalnya gitu, atau ya aku suka aja sih soalnya modelnya lucu misalnya gitu, ya udah gitu. Kita coba recall lagi kenapa kita melakukan itu gitu, kayak aku pakai baju ini karena bajunya lucu, karena warnanya aku suka, ya udah karena nyaman, udah it's okay, it's good enough gitu. Misalnya kayak kamu kenapa sih, misalnya kamu ngapain sih ngambil ikut kegiatan itu, kan jadi sibuk banget, misalnya nggak ada waktu buat aku misalnya. Ya aku ikut kegiatan ini soalnya aku butuh untuk ngembangin diri, aku butuh untuk nambah pengalaman, ya udah gitu. Kita balik lagi, ingetin lagi ke apa sih yang kita butuhkan, atau kenapa sih kita ngelakuin ini dari awal gitu, sehingga kritik dari orang lain itu tidak kita telan mentah-mentah, karena orang lain kan cuma ngelihat di luar. Orang lain cuma kayak ya udah kamu pakai baju itu, kamu ngelakuin ini, ya udah, orang lain cuma lihat itunya doang, orang lain nggak tahu kenapa kamu ngelakuin itu, apa yang mendorong kamu untuk seperti itu, kan orang lain nggak tahu. Jadinya kalau kamu mau ngasih tahu ke mereka boleh banget, tapi kalau enggak juga ya udah, itu simpan jadi diri sendiri aja, kayak gitu sih. Oke, berarti benar sih Mbak, kita tidak bisa mengontrol orang lain ya Mbak, apa yang mau disampaikan ke kita gitu ya, tapi berarti kita fokus saja sama apa yang kita butuhkan, apa juga yang kita tujuankan juga gitu ya Mbak. Jadi mungkin kalau ada masukan dari orang lain yang mungkin agak nyelekit, ya sudah gitu ya Mbak, berarti ya. Iya, benar. Oke, baik, semoga menjawab ya Mbak Zahra Naifa. Oke, selanjutnya ke Mbak Sabrina Naura. Nih Mbak, ada pertanyaannya. Kak, ketika kita pengen deep talk sama diri sendiri, tapi selalu nggak sempet gitu, gimana solusinya ya Kak? Terima kasih.
Oke, ini deep talk itu nggak harus kita ngobrol sama diri kita 1 jam full gitu, nggak harus gitu. Jadi kayak kita coba redefine lagi sih di deep talk-nya yang di sini yang kamu expect tuh yang kayak gimana. Kalau kamu expect mungkin 2 jam full misalnya ya mungkin akan sulit ketika mungkin kita sibuk banget atau mungkin ada kecapean dan lain sebagainya. Tapi ini bisa kita start small aja misalnya nyambi kita perjalanan misalnya ke kantor atau kemana gitu, kita tanya deh kayak gimana ya hari ini, kamu expect apa nih misalnya, kamu mau ngelakuin apa nih hari ini, terus kenapa kamu ngelakuin itu, terus coba ya akhirnya disempat-sempatin gitu. Masalahnya kadang kalau nggak sempat ini apakah benar tidak disempatkan atau ternyata ekspektasinya butuhnya aku pengennya yang 1 jam full nih, ternyata nggak bisa, ya udah berarti ekspektasinya yang diturunkan kayak gitu ya. Nggak harus lama tapi bisa sambil mandi kadang kan gitu yang sambil santai gitu, kayak hari ini gimana ya, kayak capek banget aku hari ini, kayaknya capeknya kenapa ya gitu. Jadi nggak apa-apa sambil ngelakuin aktivitas-aktivitas yang relaxing, yang sederhana kayak gitu sih. Oke, berarti ditanya dulu memang tidak menyempatkan, belum menyempatkan, atau memang waktunya tidak sempat, tapi ternyata di sela-sela kegiatan masih bisa disempatkan ya Mbak sebenarnya ya. Kalau misalnya ekspektasinya harus di talk yang 1 jam, mungkin jadi pelan-pelan dikurangin ekspektasinya. Kok memang kondisinya tidak sempat ya Mbak, tidak memungkinkan ya. Oke, Mbak, ternyata ada susulan dari Mbak Sabrina, tapi ternyata letaknya di bawah nih Mbak. Nih, satu lagi Kak, gimana cara biar kita nggak terlalu menyalahkan diri sendiri tentang hal yang pernah kita lakukan di masa lalu? Oke, ini emang sih soal menyalahkan kayak kita paling gampang ya. Jadi kalau teman-teman udah nonton film Spider-Man itu kan kayak aduh coba aja aku ngelakuin ini kemarin gitu kan. Padahal dia ngelakuin hal yang lain, dampaknya jauh lebih buruk ternyata gitu. Kayak dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan, tapi ternyata salah juga gitu. Jadi poinnya adalah bahwa yang udah terjadi kemarin, there's nothing we can do about it. Gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sayangnya di situ memang itu udah letaknya di masa lalu. Jadi kita nggak bisa ngubah apa yang sudah terjadi kemarin gitu. Yang bisa kita lakukan adalah yaudah kita perlu untuk menerima bahwa kemarin situasinya tidak ideal, bahwa kemarin kita melakukan kesalahan. Kemudian apa nih yang bisa kita lakukan hari ini supaya harapannya itu tidak terjadi lagi di masa depan gitu. Misalnya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama atau apa yang bisa kita pelajari dari sana gitu. Kenapa kita menyalahkan diri sendiri itu karena biasanya kita menggunakan kacamata diri kita saat ini di situasi masa lalu. Padahal diri kita di masa lalu itu nggak punya sources, nggak punya knowledge yang kita punya sekarang gitu. Yang diri kita di masa lalu kan mungkin clueless, kita kayak ya udah aja gitu, kita nggak punya pertimbangan kayak sekarang karena kita melihatnya di sekarang, kita udah kayak tuh kan kejadian kemarin kamu ngapain aja, kemarin kamu mikirin apa aja ya, karena kita makainya sekarang gitu, padahal kemarin kita nggak punya pengetahuan itu, kita kemarin tidak punya pertimbangan itu. Jadi next time gimana nih supaya kita nggak kejadian lagi mungkin ngulang kesalahan yang sama atau yang lainnya gitu sih. Jadi memang untuk berdamai dengan kesalahan masa lalu itu butuh waktu, akan tetapi memang ya nggak apa-apa, step by step. Hanya saja ya itu termasuk hal yang nggak bisa kita ubah, dan semakin kita kayak nyalahin diri kita, itu nggak bikin kita kemana-mana kok. Itu kayak bikin kita malah stuck di masa lalu dan di masa lalu dan malah bikin kita nggak maju-maju karena kayak kita cuma muter-muter aja, nggak ada yang bisa kita lakukan buat ngulang atau buat menghapus kesalahan itu gitu, nggak bisa gitu. Jadi ya udah fokus ke hari ini, fokus ke masa depan gitu sih. Oke, wah luar biasa. Iya juga sih Mbak, kalau mau mengubah masa lalu udah lewat nih, nggak bisa nih ya. Jadi harus fokusnya ya saat ini dan masa depan yang memang belum kita lewati ya Mbak, gitu. Daripada benar. Dulu kita nggak maju-maju ya Mbak, gitu. Kita nggak New Year New Me jadinya ya. Kayak coba ya kemarin aku jaga makan, coba ya kemarin aku ngelakuin, coba ya masalahnya udah nggak bisa diapa-apain yang kemarin gitu, udah nggak bisa gitu. Jadi ya udah fokusnya ke sekarang gimana gitu. Oke,
baik. Terima kasih Mbak Salma. Semoga menjawab ya Mbak Sabrina. Mbak, ini sepertinya the last pertanyaan ya, karena Oke, kita boleh, sudah boleh. terbatas waktu gitu ya. Alhamdulillah banyak sekali yang bertanya gitu ya. Jadi teman-teman antusias gitu kan nanya mumpung ada Mbak Salma juga gitu kan. Oke, ini the last Mbak, dari Mbak Hasana. Saya izin bertanya tentang seseorang biar nggak menyendiri ketika berkumpul dan ngatasi biar dia berkomunikasi sama semua orang. Kalau mau ngomong seperti tertahan atau dipendam, itu gimana sih Mbak solusinya gitu? Jadi gimana sih biar mungkin bisa ikut ngobrol gitu bersama? Memang biasanya apa namanya, kita tuh cenderung sulit untuk ngelakuin sesuatu yang kita tidak terbiasa untuk lakukan gitu. Jadi ketika kayaknya kita tertahan atau tidak bisa ngelakuin sesuatu tuh salah satunya mungkin karena memang kita nggak terbiasa untuk ngelakuin itu. Jadi ibarat kayak kok kayak aneh ya ngelakuin sesuatu yang baru atau tidak terbiasa. Jadi memang mau tidak mau perlu untuk membiasakan diri untuk berbicara, untuk ngomong. Mungkin yang bisa dilakukan adalah tidak harus langsung cerita banyak A sampai Z misalnya, atau nggak perlu langsung cerita yang deep banget, tapi bisa cerita yang dari hal sederhana gitu. Terus bisa dari hal-hal yang ringan, atau bahkan bisa dimulai dari misalnya berkomunikasi pakai alat bantu lain misalnya. Ternyata ada video atau postingan yang kayaknya ini kayaknya relate dan kayak pengen diomongin, tapi kalau ngomong langsung kok kayak bingung, jadi pakai istilahnya kayak pakai kode gitu, kayak misalnya, ini kamu relate nggak sih sama postingan ini gitu, itu kan akan lebih mudah daripada ngomong kayak, iya aku ngerasa sulit nih ngomong di depan umum misalnya gitu, tapi kalau kayak pakai postingan, aku relate banget sih sama postingan ini misalnya, itu kan secara tidak langsung kayak aku orangnya kayak gini loh, kayak gitu. Jadi kalau memang belum terbiasa, nggak apa-apa, dibiasakan step by step again, bisa pakai media lain, misalnya aku lagi senang banget nih sama lagu ini, misalnya nggak apa-apa gitu. Jadi pakai media lain misalnya, yang kayak gitu supaya again membiasakan diri pelan-pelan gitu. Dan kita perlu aware juga kayak bagian mana sih yang bisa kita ceritakan ke orang lain, mana yang kayaknya ini butuh waktu nih buat cerita, nggak apa-apa gitu. Jadi kita nggak perlu untuk tiba-tiba cerita tentang masa lalu kita ke orang yang baru ketemu, nggak apa-apa. Emang kalau emang nggak nyaman ya udah aja gitu. Kayak kalau orang yang baru aku nyamannya cerita A sampai C aja, ya udah, it's okay gitu. Jadi memang tidak perlu untuk kayak kadang tuh kita pengennya terbuka sama orang, aku pengennya jadi ekstrovert, aku pengennya gini, terus itu pengennya kamu beneran atau kamu kayak ngelihat kayaknya dari ekspektasi orang lain nih bagusnya gitu. Jadi kayak gitu sih gitu. Oke, berarti bisa dicoba tadi ya Mbak, pakai Yes. kode-kode dari postingan-postingan, biasanya di TikTok gitu ya Mbak, banyak reel gitu ya, terus di-share ke temannya gitu kan. Oke, boleh dicoba nih ya. Oke, Mbak, kita cukupkan ya Q&A-nya, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Tadi ada siapa aja ya? Ada Mas Aidil, ada Mbak Rita, Mbak Amel, Mbak Dea, Mbak Zahran, terus ada Mbak Sabrina, ada Mbak Hasana gitu kan. Terima kasih banyak sudah bertanya gitu kan. Terus juga tadi sharing-sharing juga, ada yang menuliskan jawabannya juga di kolom chat gitu ya. Terima kasih banyak karena kita terbatas oleh waktu gitu kan, kalau enggak nanti kita sampai tengah malam nih, kita nanti nggak tidur gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin kita lanjut ke ini aja Mbak, sebelum ditutup mungkin Mbak Salma mau memberikan closing statement buat kita semua untuk menutup webinar Day One kita malam hari ini. Silakan Mbak Salma. Iya, untuk bisa kita menjadi pribadi yang baik, atau kalau aku biasa bilang untuk kita bisa jadi the best version of ourselves, kita perlu untuk kenal diri dulu gitu. Jadi kita tahu apa sih yang mau kita kembangkan, kita mau jadi kayak gimana sih gitu. Karena kalau kita nggak kenal, kita akan terus mencoba memenuhi ekspektasi orang lain, padahal mungkin itu nggak sesuai sama kita gitu. Jadi pelan-pelan kenalan sama diri sendiri kayak kita kenalan sama orang lain gitu ya. Kalau kayak kita lagi PDKT sama orang tuh gimana, itu yang kita lakukan ke diri sendiri gitu. Karena again pada akhirnya yang jadi teman terbaik, yang jadi yang nge-support kita ya pada akhirnya diri kita sendiri. Kalau kita nggak kenal ya mau
gimana kayak gitu sih gitu dan it's a lifetime journey, jadi teman-teman jangan khawatir kalau belum kenal sekarang ya nggak apa-apa, nanti sambil jalan pelan-pelan selama mau mengusahakan itu gitu sih. Oke, wah luar biasa. Closing Panjang ya statement yang closing pertama. Wah, nggak apa-apa. Nanti kalau ini di-up lagi gitu kan, nanti teman-teman bisa lihat lagi jadi reminder gitu buat kita semua. Oke deh kalau begitu, terima kasih banyak Mbak Salma untuk sharingnya malam hari ini, luar biasa sekali. Saya pribadi dan saya yakin teman-teman juga semoga dapat insight yang luar biasa gitu ya malam hari ini tentang mengenal diri gitu kan. Semoga kita bisa mengenal diri lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, kalau begitu mengingat waktu sudah lewat berapa menit ya, dari 20.30, hampir lewat 15 menit, tidak apa-apa, yang penting kita happy belajar bersama malam hari ini. Terima kasih banyak Mbak Salma, tim Maple Connect mengucapkan terima kasih banyak, sudah diajarkan banyak hal gitu kan, sudah diajar cara-cara untuk mengenal diri juga, tentunya semoga harapannya kita lebih baik lagi ke depannya ya Mbak ya, untuk mengenal diri. Dan juga tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir pada webinar Day One ini. Nanti semoga tetap sehat gitu kan. Jadi kita bisa ketemu di webinar Day itu besok ya berarti ya kalau gitu. Oke, kalau gitu saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Thank you. Terima kasih Mbak Salma. Thank you.